Kenapa Nur? Pernah dengar istilah ini Pak, adopt don't buy ya, adopsi jangan beli gitu kan. Itu menurut Bapak sebagai yang bergelut di bidang penjualan hewan gitu, maksudnya gimana itu ya? Adopt don't buy. Ya maksudnya mungkin nggak tahu juga sih maksudnya, mesti tanya ke mereka yang kampanye itu kan. Ya mungkin aja adopsi saja gitu loh, mungkin karena masih banyak yang terlantar, ngapain sih beli gitu. Tapi sebenarnya masalahnya kan bukan di adopsi atau beli, tapi masalahnya itu harusnya diedukasi orang gimana memelihara anjing yang benar, terus jenis-jenis anjing, sehingga cocok anjing yang dia pilih. Terserah mau adopsi mau beli, itu kan terserah orangnya. Yang penting itu anjingnya cocok untuk orang itu, cocok untuk keluarganya, cocok untuk rumahnya gitu. Karena kalau cuman sekedar bisa beli, pasti banyak yang bisa beli, tapi untuk ngerawat kan anjing ini kan nggak cuman setahun 2 tahun hidupnya, tapi kan bisa 15 tahun. Nah itu yang harus diedukasi. Siap nggak dia dalam waktu 15 sampai 20 tahun untuk melihara, termasuk dananya, termasuk tempatnya, rumahnya cocok nggak, kayak gitu. Nah masalahnya itu kan sebenarnya muncul setelah ada orang yang buang anjing. Jadi orang buang anjing baru itu masalah, bukan saat dia beli atau saat dia adopsi. Dan karena saya di sini juga pernah ada juga yang anjing adopsi. Nah anjing adopsinya ini hyperaktif. Itu hyperaktif, sementara yang adopsinya hobinya itu ya baca buku sama minum teh. Jadi nggak cocok, nggak match gitu. Akhirnya kan ditelantar, kan dibuang lagi kalau nggak cocok gitu. Nah biasa ya kayak gitu tuh yang nggak cocok. Kok dapat anjing, oh ini aktif banget ya, sementara saya orangnya kalem, orangnya yang nggak suka outdoor, nggak suka kegiatan outdoor, nggak suka olahraga, tapi dapatnya anjing yang hiperaktif. Nah itu yang kadang jadi masalah. Dan nggak semuanya yang masalah itu karena dia beli kok, banyak juga kok yang misalnya adopsi juga banyak kok. Adopsi itu kan nggak cuman misalnya ada yang buka adopt gitu kan, enggak, tapi kan kadang tetangganya misalnya punya anjing, punya anak. Oh ini anaknya kebanyakan, saya kasih kamu deh, kan itu adopsi juga gitu. Jadi sebenarnya bukan masalahnya bukan di adopsi atau pilihan adopsi atau beli, tapi masalahnya itu ya jangan buang anjing gitu. Dan nggak semua yang beli juga buang kan. Dan yang nggak semua adopsi juga cocok dan akhirnya buang kan, ada juga kan. Nah kayak gitu. Jadi sebaiknya ya lebih edukasinya gimana memelihara anjing dengan benar, gimana mensejahterakan anjingnya, gimana si anjing bisa jadi anggota keluarga yang cocok buat keluarganya, kan seperti itu. Jadi diedukasi, misalnya contoh kayak tadi kan saya bilang, diedukasi misalnya, oh bapak suka kegiatan outdoor, suka olahraga, ya cari anjing yang jenis-jenis seperti dog, misalnya kayak golden retriever, labrador, atau malinois, yang orang yang benar-benar aktif, yang suka kegiatan fisik. Dari yang anjing-anjing kerja, yang working dog, itu juga bisa. Nah kalau untuk yang kalem-kalem mungkin bisa anjing yang lap dog, yang anjing pangku itu yang kayak apa namanya, contohnya Shih Tzu, Poodle gitu. Kalau orang yang lebih nggak suka kegiatan luar, atau English Bulldog. Nah English Bulldog juga kan nggak terlalu perlu banyak exercise, yang pokoknya kalem-kalem lah, jangan yang suka outdoor gitu kan. Jadi energinya tuh sama, nggak stres ngeliat peliharaannya yang energinya misalnya berlebihan, ya kan? Atau salah pilih malah kebalikannya, misalnya dia suka outdoor tapi belinya anjing yang taunya lebih suka di rumah, gitu, yang diam, yang lebih suka
lebih suka rebahan, nah ini anjingnya kalau rebahan gitu kan. Bisa juga kan. Nah dia kan lebih stres lagi, dia mau outdoor mau kegiatan tapi nggak bisa ditemenin anjingnya, bentar baru jalan, bentar udah sampai depan gang udah capek anjingnya kayak gitu. Nah lebih ke edukasi itu sih yang paling penting sih. Jadi terserah mau adopt mau buy, karena nggak ada masalah di situ. Masalahnya ya knowledge atau pengetahuan si calon pemilik anjing ini tentang jenis-jenis anjing, tentang apa aja kebutuhannya, termasuk ya kalau di luar orang banyak kan sebelum beli anjing mereka konsultasi dulu sama pelatih anjing supaya nanti dapat anjing yang pas, anjing yang cocok untuk keluarganya gitu loh. Nah itu kalau di luar. Kalau di sini kan banyak kan beli dulu, nanti kalau udah masalah pusing rusak nanti apa baru cari pelatih ya, nah bedanya di situ. Jadi sebenarnya itu yang harus di edukasi ya. Jadi knowledge-nya dulu sebelum pelihara anjing, punya knowledge dulu anjingnya pilih jenis apa, cocok enggak, baru beli atau bisa cari di shelter atau kalau mau adopsi gitu. Kan yang penting jangan ada yang dibuang gitu. Yang penting itu kan, sebenarnya nggak ada anjing yang terlantar lagi. Itu bisa lah edukasi misalnya ke sekolah-sekolah yang paling gampang kan, dari sejak TK, SD itu kan, misalnya datang ke sekolahan jelasin kami dari sini, kalau ada yang mau adopsi bisa ke kami, tapi harus tahu umurnya berapa tahun, butuhnya apa aja kayak gitu. Nah ya kalau edukasi gitu terus kan nanti ke depannya ya pasti udah nggak ada lagi yang buang anjing, karena dia udah tahu kan. Itu banyak kan yang buang anjing ya pertama karena dia nggak cocok, itu nggak cocok di rumahnya, nggak cocok sama anjingnya, mungkin terlalu aktif, terlalu cicilan ya di rumah, hyper ya, nggak bisa diam atau ngacak-ngacak barang segala macam gitu. Nah itu semua masalahnya yang bikin sebenarnya triggernya kan itu. Nah triggernya itu ya harus dipecahkan dengan edukasi, gimana supaya anjingnya sejahtera, yang punyanya juga senang kayak gitu kan. Nah pokoknya lebih ke situ sih. Jadi kalau menurut saya tagline atau kalimat adopt don't buy ya nggak terlalu perlu sih. Mungkin lebih tepatnya don't abandon a dog, be a responsible dog owner. Itu kalau emang mau mengurangi anjing-anjing yang dibuang di jalan atau ditelantarkan kayak gitu. Jadi bentar. Ya, balik lagi. Ada kurang, ada yang mopuk, jadi mesti dibawa ke belakang. Nah kayak gitu juga salah satu kebutuhan. Jadi kita harus tahu anjing kita kapan dia pup, kapan dia butuh makan segala macam. Jadi anjingnya kita tahu kebutuhan mereka, jadi si anjing juga sejahtera, nggak terlantar kayak gitu. Itu kalau udah match kan, udah cocok nih, kita tahu, kita kenal. Sama kayak sesama lah manusia. Oh si ini nih lagi mau ini nih, atau oh nih dia lagi marah nih, atau oh nih moodnya lagi jelek nih, gitu. Tapi kalau nggak ada bonding, nggak ada ini kan, nggak ada ikatan bondingnya juga susah. Sekedar cuma pelihara, bosan buang, nah itu yang nggak boleh. Sebatas pengen aja gitu ya? Ya lapar mata gitu kan. Oh saya lapar mata nih, beli berapa, lama-lama banyak, nggak keurus. Akhirnya apa? Oh nih anjingnya nggak keurus, kebanyakan anjing di rumah harus dihibahkan atau diprotes tetangga karena berisik. Nah itu kan juga termasuk
ya kan, faktor-faktor yang menyebabkan anjingnya dibuang sehingga banyak yang terlantar. Ya itu contoh. Jadi ya, saran saya sih lebih baik kita edukasi untuk pemeliharaan supaya orang-orang tahu gitu apa aja sih yang dibutuhkan si anjing. Iya. Apa aja anjing beneran ya. bukan lagi ngomongin orang ya, ngomongin si anjing. Apa aja kebutuhannya, apa aja yang dia perlukan, budgetnya, ya mungkin terlihat apa ya, materi realistis, tapi itu kenyataannya. Contoh, kalau untuk pemelihara seekor Doberman, Iya. atau Great Dane atau Alaskan Malamut, tentu biayanya kan nggak sebesar miara Chihuahua atau Pom yang kecil yang makannya paling berapa ini udah kenyang. Tapi kalau kayak Doberman kan sekali makan aja udah berapa. Iya. Gitu. Nah itu kan harus diperhitungkan. Jangan sampai nanti cuma gara-gara lapar mata keren ya beli lalu nggak sanggup, nah baru dibuang gitu loh. Itu yang sering terjadi kan kayak gitu. Lapar mata, oh dilihat di mana, di PSP atau di breeder atau lihat punya siapa, jadi pengen punya, taunya pas di pertengahan susah. Iya. Dan makannya kebanyakan atau rumahnya nggak cukup. Kadang kan gitu, rumahnya terlalu sempit, misalnya sekali gonggong satu rumah denger atau bahkan segang denger kan, satu kompleks denger gitu. Nah itu kan enggak. Atau kalau sekali gonggong kan gede tuh, kalau kayak Doberman selalu wow, Iya. satu gang bergetar gitu. Ya enggak cocok untuk punya itu, jangan dipaksakan gitu. Jadi ya diedukasi lah, lebih ke edukasi untuk tahu jenis-jenis anjingnya, tahu kebutuhannya. Nah, kebutuhan anjing itu bahasanya ya dibagi beberapa hal doang sih, cuman makan, kegiatan fisik, pemeliharaan, contohnya kayak grooming, tingkat groomingnya susah enggak, harus disisir berapa kali dalam seminggu misalnya, sering tiap hari disisir enggak, nah, kayak gitu. Itu sih kebutuhan anjing ya yang harus banget diperhatikan, karena ya kalau nggak diperhatikan biasanya anjing itu ya akan memuaskan dirinya sendiri. Nah itu akibatnya kayak punya rumah bakalan kesel, jadi dibilangnya bandel atau apa ya, tapi sebenarnya itu ya dia lagi boring di rumah, nggak ada yang dikerjakan, nggak ada aktivitas fisiknya, karena kan dia butuh olahraga, dia butuh kegiatan fisik, dia juga butuh kayak melampiaskan, misalnya kalau yang masih bayi itu, masih papi itu giginya gatel lagi masa pertumbuhannya, itu harus disalurkan ke mainan, yang mainan chewing itu, yang mainan chew toys itu, yang gigit-gigit. Nah itu lebih ke situ. Jadi jangan salahkan kalau punya papi, jangan salahkan dia gigit furniture, gigit sendal dan lain-lain. Ya itu emang natural. Nah furniture, sendal itu bukan hal yang natural buat anjing. Kita yang bawa dia ke lingkungan kita. Jadi kita yang harus ajarkan dia, oh yang ini nggak boleh digigit. Kamu saya beliin mainan untuk gigit nih, jadi salurkan ke sini gitu. Jadi jangan sampai anjingnya pintar sendiri. Jadi kalau udah punya papi, ya saran saya sih carilah dog trainer atau pelatih anjing yang Profesional. bagus. Jangan yang mahal, termahal Indonesia lah, atau miskin. Yang biasa juga apa yang bagus lah gitu. Ada rekomendasi nggak Pak tempat pelatihan anjing? Untuk pelatih anjing banyak yang bagus sih, bisa Google. Banyak sih bagus. Bisa Google, terus bisa cari di Google juga. Kalau mau di Passion of Groomer juga bisa. Kita juga ada pelatihan. Titipan. Ini kalau yang bagus kan agak mahal. Ya. Itu sih. Itu alamatnya di mana Pak? Passion of Groomer. Boulevard A5 BSD. Oke. Boulevard A5 BSD. Deket Rumah Sakit Eka Hospital. Iya. Nah itu jadi biar nggak stres. Kalau punya anjing, masa punya anjing stres? Dia kan punya anjing kan buat main nih, buat senang-senang, justru buat ngilangin stres. Jangan sampai malah stres. Nah pelatih anjing itu untuk melimpahkan stres Anda.
biarlah si anjing bermain dengan pelatihnya sehingga semuanya tersalurkan, kebutuhannya terpenuhi, fisiknya juga terpenuhi. Jadi Anda tinggal mainin aja. Nah itu tugas pelatih anjing, supaya anjing Anda pintar, bisa mau ngikutin apa yang Anda mau, jadi nggak perlu dibuang kayak tadi itu, sehingga keluar tagline yang tadi kan. Iya. Itu sih menurut saya, kalau bisa ya nggak ada masalah sih, mau adopsi mau beli nggak ada masalah, cuman balik lagi cocok nggak anjing dengan yang punya gitu loh. Ya mungkin juga sekarang banyak juga yang protes, kok ini suruh adopt misalnya, tapi syaratnya banyak, ada survei, ada ngisi ngisi form misalnya, ada harus disurvei rumahnya dan lain-lain, terus ada harus mengganti uang makan misalnya berapa jumlahnya, yang ada yang hampir kayak beli ya, sama aja kan dibeli apa yang diadopt gitu. Nah itu kan yang juga membuat opsi orang untuk beli. Tapi sekali lagi ya nggak ada masalah, beli atau adopsi sama aja. Kalau menurut saya sih sama aja, karena masalah itu bukan dibeli atau diadopsi, masalahnya itu muncul ya setelah ada yang dibuang itu loh. Jadi ya solusinya ya jangan buang anjing, bukan jangan adopsi atau jangan beli gitu. Gak ada masalah dengan beli, dengan adopsi gak ada masalah, bagus ya kan. Tapi ya jangan membuang anjing, itu lebih tepat sih. Kalau misalnya gak cocok dengan anjingnya, jangan dibuang. Zaman sekarang kan udah ada medsos. Iya. Nah, jangan dibuang, taruh di medsos ya. Saya punya anjing ini, masalah saya ini. Apakah ada yang mau adopsi gitu kan? Sebaiknya lebih bagus disalurkan di situ daripada dibuang ke jalanan, apalagi dibuang ke tempat yang jauh yang bahkan membahayakan buat si anjing. Contoh, buang anjing di jalan tol. Pertama membahayakan buat si anjing, yang kedua juga membahayakan pengguna jalan. Kalau dia kaget segala kan jadi kecelakaan. Jadi kalau emang nggak cocok nih sama anjingnya, ya bisa digunakan medsosnya, saya punya anjing ini, saya nggak cocok, ya alasannya apa, tolong kalau ada yang mau adopsi, itu lebih bagus sih daripada dibuang ke jalanan. Kan kasihan anjingnya, dia nggak salah apa-apa. Ingat loh, dia kan kamu yang ambil, bukan dia yang datang ke kamu, ikut kamu terus kan, bukan dia yang memasak ke kamu yang ambil nyawa kecil. Jadi tanggung jawabnya ada di kamu. Ya kalau emang kamu merasa bosan atau merasa apalah, itu harusnya sih nggak bosan ya, karena ya tadi saya bilang, sebelum kalian beli, adopsi, minta apapun namanya, harus tahu umur mereka sampai 15-20 tahun. Jadi jangan cuma buat main-main doang, karena mereka ini hidup. Mungkin buat kamu kayak mereka mainan, tapi buat mereka kamu itu, ini mereka cuma punya kamu. Anggap orang tua kali ya. Iya, orang tua, keluarga ya cuma punya kamu doang ya. Kalau kamu buang, dia nggak punya apa-apa kan. Iya. Dia mau makan apa? Sekarang di jalan tol emang ada ngasih makanan? Kan nggak ada. Di jalan tol itu kan orang buat lalu lintas, bukan buat orang menepi bisa dia ngasih. Akibatnya apa kan, jadi susah ya kan. Yang di tol itu mau rescue-nya kan juga susah ya. Resiko ada kecelakaan apa segala macam, bisa kesambar mobil yang rescue kan. Ya mendingan langsung taruh di medsos, kan banyak tuh grup-grup anjing, bisa misalnya nih buka open adopt gitu, gak cocok atau apa gitu. Itu lebih baik kan ya kan, karena kan kadang ada ya nggak semua orang sehat kan, ada yang bentar-bentar kakinya kram, bentar-bentar misalnya kakinya kesemutan, nggak sehat, mesti harus aktivitas fisik sama anjingnya gitu kan. Nyindir namanya. Gitu kan, bang, nyindir sih. Oke, paling gitu. Ya kalau ada lagi yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian.